yang aneh-aneh, tebak-tebakan yang aneh-aneh buat anak-anak. Nanti anak-anak jawab, ya anak-anak juga menyampaikan tebakannya, kita jawab. Dan itu selera humor harus ada pada keluarga, ya. Juga penting juga kita memiliki, ya, kita penting juga memiliki ritual tertentu. Ritual itu bukan hal yang apa gitu ya. Ritual itu maksudnya kebiasaan. Misalnya ritual tertentu kita punya kebiasaan dalam satu pekan itu sekali kita makan di luar. Nah, itu nanti yang ditunggu-tunggu sama anak, ya. Wah, kapan gitu jadwalnya makan di luar? Nah, makan sekali, enggak perlu yang mahal. Yang penting kita ada momen kebersamaan, ya. Terus saat makan handphone disimpan, ya. Jangan sambil makan asik dengan handphonenya masing-masing. Ritual tertentu, atau tadi habis maghrib kita ada ritual kebiasaan untuk ngobrol bareng, atau untuk ngaji bareng, atau untuk murojaah hafalan bareng, gitu. Ini ritual-ritual tertentu yang dimaksud ritual, dan ini akan bisa membangun kebahagiaan terhadap kita dan juga anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih anak yang bahagia? Anak yang bahagia itu adalah tentunya anak yang sehat. Anak yang sehat. Berarti kita harus bisa memberikan asupan gizi yang baik, makanan yang baik, halal dan thayyiban, gitu ya. Juga memiliki kemampuan sosial yang baik, bisa beradaptasi, bisa berinteraksi dengan tetangga dan lain sebagainya. Diajak itu sesekali kita diajak ke pengajian kita biar kenal dengan lingkungan yang lebih luas, gitu ya. Dan juga anak berbahagia adalah anak sukses dalam pendidikan dan memiliki panggung prestasi. Ini penting. Anak-anak kita tuh punya berbagai kecerdasan yang berbeda, ya. Tidak bisa kita pukul rata semua yang kita hargai itu akademiknya. Ada mungkin satu anak yang kelebihannya spiritual, berikan panggung spiritual dan kita berikan reward, kita berikan penghargaan, kita berikan pujian atas prestasinya di spiritual. Ada anak yang mungkin secara kinestetik, ya, dia olahraganya bagus walaupun akademiknya kurang, kita berikan panggung, ya, untuk prestasi di olahraga, kita berikan reward, kita berikan penghargaan, kita berikan pujian, ya. Itu yang akan membuat anak-anak itu bahagia. Nah, dan selanjutnya saya ingin menyampaikan ini hal yang penting juga buat kita semua, bahwa ada tipe gaya parenting, ya, antara orang tua dan anak, ya. Ada empat tipe parenting yang bisa kita coba kaji di kali ini, ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan ada tipe yang otoriter. Tipe keluarga yang otoriter ini adalah biasanya keluarga yang ayah bunda yang fokus hanya kepada ketaatan, fokus on obedience, ya. Dia fokus terhadap ketaatan saja. Anak bisa dilihat dilihat kebanggaannya saat dia taat, ya. Dan itu lebih akhirnya kalau ada pelanggaran disiplin dia lebih mengutamakan punishment, ya, hukuman, ya. Ini orang yang keluarga otoriter ini misalnya menerapkan aturan, konsekuensinya juga tanpa ada kompromi. Pokoknya kalau melanggar aturan langsung dihukum, ya. Kadang juga memaksakan keinginan kepada anak, dan biasanya anak-anak itu tidak dilibatkan dalam menghadapi tantangan, hambatan, pemecahan masalah. Bikin aturan pokoknya orang tua yang bikin, tidak meminta masukan kepada anak, ya. Nah, ini otoritarian ini yang membuat anak itu nggak bahagia, tertekan dia. Ya, dia cenderung tidak mendapatkan kebahagiaan di keluarga, dan kita ingin bahwa keluarga kita bahagia, anak kita bahagia. Tapi kalau orang tua yang otoriter biasanya membuat anak itu tidak bahagia, dan khawatirnya dia mencari kebahagiaan di tempat yang lain. Kalau udah nggak bahagia, kemungkinannya bisa saja dia berontak. Terutama jika misalnya sosok otoriternya itu hilang. Dia bisa lepas kendali. Misalnya dia akhirnya sekolah di tempat yang lain, udah keluar dari keluarga itu, dari pengawasan ayahnya, ibunya, dia akan lost control, melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan di rumahnya. Ini bahaya, ya.
Dan biasanya anak-anak yang seperti ini kurang kreatif, cenderung kurang kreatif, kurang bisa menghadapi permasalahan karena semua harus diatur sama orang tuanya, nggak boleh punya inisiatif, ya. Dan biasanya anak-anak seperti ini akhirnya dia tidak percaya diri. Kita tidak ingin gaya-gaya keluarga pengasuhan yang authoritarian, ya. Yang berikutnya adalah demokratif, ya. Tipe pengasuhan yang demokratis. Demokratis ini adalah dia membuat hubungan yang positif, create positive relationship, ya, membuat komunikasi yang positif, hubungan yang positif, ya, hubungan antara ayah dengan anak itu sesuatu yang positif, enforce rules, jadi dia coba membangun aturan. Jadi membangun aturan itu biasanya justru melibatkan anak dalam aturan tersebut. Misalnya dalam penggunaan handphone, ya, penggunaan handphone. Ini kayaknya kalian sudah terlalu berlebih nih main handphone. Gimana kalau kita bikin aturan, ya? Tawarkan. Gimana? Ada tawaran dari kalian? Iya, kayaknya pas aja misalnya. Udah sepakati, ya. Minta pendapatnya, ya. Hubungan yang positif, ada panduan, diarahkan anak, ada batasan buat anak. Aturan itu coba dijelaskan manfaatnya, melibatkan anak dalam membuat kebijakan, mempertimbangkan perasaan anak saat akan memberikan konsekuensi. Ini kalau dihukum ini gimana perasaannya? Jadi pengasuhan yang demokratis, ya. Sehingga seperti ini biasanya anak memiliki tanggung jawab. Kalau peraturan itu dibangun dengan melibatkan anak, anak merasa memiliki peraturan tersebut. Dia akan merasa bertanggung jawab, merasa nyaman, dan dia akan nyaman mengekspresikan pendapatnya. Kalau menurut saya gini, ayah, gini ibu, dia mengungkapkan pendapatnya. Lalu kita respon pendapatnya itu. Ya, kita respon. Kalau pendapatnya bagus, kita terima. Ya. Lalu biasakan juga mereka punya tanggung jawab pekerjaan. Ya, berbagi di rumah. Ada yang punya tugas buka gorden misalnya, ya, kunci pintu kalau malam gitu, ya, atau bikinin kopi buat orang tuanya, nyuci piring, nyuci baju, bagi gitu, ya. Mereka punya tanggung jawab dan itu didiskusikan bersama. Biasanya anak-anak yang berada dalam pengasuhan yang demokratis, anak itu bahagia, kreatif, dan dia bisa mengambil keputusan saat menghadapi permasalahan-permasalahan, ya. Tidak senantiasa ditekan, mendapatkan aturan-aturan yang ketat dari orang tuanya. Nah, ada juga keluarga yang permisif, serba boleh, ya, serba boleh. Bahkan keluarga ini tidak membangun aturan karena aturan itu buat dewasa gitu, ya. Anak ya tetap anak, kid will be kid, ya. Jadi tidak melakukan aturan-aturan. Jadi serba boleh, silahkan anak mau ngapain saja. Jadi aturan ada tapi tidak ditegakkan, lunak terhadap anak. Tidak ada ketegasan saat anak melakukan pelanggaran. Kelihatan mungkin anak itu bahagia tuh karena nggak ada aturan, karena dibebaskan, ya. Cenderung memenuhi semua keinginan anak. Mau punya handphone dikasih, mau akses wifi dikasih. Biasanya keluarga yang permisif ini kalah sama rengekan anak. Ya, anak nangis, udah langsung dikasih, udah nyerah. Padahal anak-anak itu biasanya punya waktu-waktu momen-momen tertentu tuh dia bisa pelajari. Misalnya biasanya dia nggak boleh pakai handphone orang tuanya. Dia lihat momen-momen kapan dia bisa mengalahkan orang tuanya. Salah satunya misalnya kalau ada tamu, dia mulai bertingkah tuh, mulai lari sana lari sini, nanya sana nanya sini. Biasanya orang tua nggak tahan. Akhirnya kasih mau, udah nih handphone, kamu diam. Kalah sama rengekan anak. Anak nangis sedikit nggak tega, nggak apa, ya. Akhirnya anak cenderung sulit diatur, sulit dikendalikan. Makanya sekarang kita banyak melihat anak SD yang kemana-mana dengan gadgetnya, dan itu gadget orang tuanya, gadget ayahnya, ya. Ini anak-anak SD itu secara aturan belum boleh dikasih handphone, belum boleh dikasih gadget, ya. Kalau lihat bagaimana saat kapan anak itu bisa memiliki gadget, itu sebetulnya di usia akil balik. Kalau usianya 17 tahun, baru dia boleh memiliki gadget. Sebelumnya itu nggak boleh dia memiliki gadget. Kalaupun dia pakai itu dipinjamkan buat pembelajaran online,
buat minta dijemput kalau les misalnya, komunikasi itu dipinjamkan. Makanya syarat anak itu dengan gadget itu ada 3D ya, dipinjamkan, didampingi, dibutuhkan. Dibutuhkan nggak handphone itu? Oh, dibutuhkan untuk online. Tapi ini statusnya dipinjamkan sama orang tuanya. Kalau lihat yang lain didampingi. Dampingi itu tidak harus nongkrongin terus, tapi sekali kita ambil handphonenya, kita lihat story-nya. Kita lihat historinya tuh. Dia buka apa saja, gamenya apa saja, kita perhatikan ya. Nah, ini penting ya. Nah, cenderung kita membolehkan aktivitas ini membuat anak itu biasanya sulit dikendalikan. Anak tidak bisa mengorganisir dirinya ya. Semua minta disiapkan oleh orang tuanya. Seperti yang saya katakan di awal, home service. Semua minta dilayani sama orang tuanya. Ini membuat anak nanti ringkih, lemah menghadapi kehidupan yang nyata saat dia terpisah dari orang tua. Karena sebab boleh. Ya. Tapi ada juga gaya pengasuhan yang unimplemented ya. Ini sangat sedikit arahan, sangat sedikit pengasuhan, sangat sedikit perhatian dari orang tua. Kita juga tidak ingin ini, ya. Biasanya gaya-gaya pengasuhan ini dia tidak peduli terhadap perkembangan anak, tidak mengetahui dengan siapa anak berteman, permasalahannya apa, bahkan jarang membersamai anak, ya. Sehingga saat anak memiliki masalah, dia cenderung untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan bisa saja cara dia menyelesaikan dengan cara-cara yang salah, ya. Biasanya anak ini akhirnya memiliki perilaku yang buruk. Nah, ini orang tua yang cuek, orang tua yang nggak peduli terhadap anak-anak. Kita tidak ingin. Maka kalau kita lihat dari tipe pengasuhan ini, tentunya yang paling pas agar anak mendapatkan kebahagiaan adalah pengasuhan yang demokratis, ya, yang memberikan ruang kepada anak untuk berpendapat, ruang kreativitas dan sebagainya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bagaimana sih agar anak itu bahagia juga dalam hal menuntut ilmu. Ini penting ya. Jadi bukan hanya sekedar bahagia tapi diarahkan untuk menuntut ilmu, mempelajari berbagai ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Yang pertama anak-anak itu harus punya teladan. Kalau kita ingin anak kita tuh semangat menuntut ilmu, bahagia menuntut ilmu, dia harus ada sosok figur yang dia lihat di keluarga yang juga senang menuntut ilmu, senang belajar. Nah, tentunya figur itu adalah orang tuanya. Jadi nggak mungkin kita bisa mengarahkan anak kita untuk rajin membaca Al-Quran kalau nggak pernah lihat orang tuanya baca Quran. Nggak mungkin kita mengarahkan, memaksa anak kita untuk menghafal Al-Quran kalau nggak pernah lihat orang tuanya menghafal Quran. Nggak mungkin anak akan bersemangat mempelajari ilmu kalau nggak pernah lihat orang tuanya belajar. Kalau nggak pernah lihat orang tuanya hadir di kajian. Ya. Ini penting. Jadi sosok figur teladan ini yang dibutuhkan oleh anak. Ya. Ini yang penting. Yang kedua adalah jadikan suasana menuntut ilmu suasana yang menyenangkan. Ya. Bisa sekarang itu misalnya ilmu itu dikemas dengan games ya, orang tuanya bikin games dan sebagainya ya, lalu dijawab oleh anak-anaknya, sesuatu yang menyenangkan ya. Yang terpenting juga adalah bagaimana kita memberikan motivasi tentang manfaat dalam mempelajari ilmu dan konsekuensi jika kita itu tidak bersemangat menuntut ilmu. Tapi yang dikedepankan adalah motivasi manfaatnya dulu, ya, motivasi manfaat. Nah, makanya kan di Al-Quran itu kan ada balasan itu ada balasan surga dan neraka. Nah, bahasa kita tuh dahulukan surganya dulu kepada anak-anak, jangan nerakanya dulu, jangan diancam dulu, jangan diancam. Kamu kalau nggak belajar nanti gini, nanti kamu bodoh gini. Karena yang paling efektif itu adalah memberikan manfaatnya. Kalau kamu menuntut ilmu, kamu akan menjadi orang yang seperti ini. Ya. Contoh saja, saya ingin memberikan contoh saya sedikit lah ya. Misalnya peringatan pemerintah terhadap rokok, itu kan dipampang tuh, rokok membahayakan, kanker, ini macam-macam. Ya, tapi saya rasa itu nggak efektif karena itu berbentuk ancaman, ya, berbentuk ancaman. Orang akhirnya hanya baca
sepintas saja. Tetap saja orang ngerokok, nggak berhenti gara-gara baca itu. Ya. Karena pendekatannya pendekatan ancaman. Ya. Harusnya pendekatan manfaat. Kalau tidak merokok bisa nabung, ya sehari sekian, nanti bisa beli rumah, beli mobil, bisa naik haji, umroh dan sebagainya. Nah, mungkin kalau digituin ada motivasi gitu ya, ada motivasi untuk menabung. Karena berbentuknya ancaman, atau misalnya kalau tidak merokok akan sehat, kalau sehat itu bisa bekerja dengan baik dan sebagainya. Nah, begitu juga sama anak, untuk membahagiakan anak dalam menuntut ilmu belajar, berikan motivasi, penyemangat hal yang terkait dengan manfaat, ya, terkait dengan manfaat. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan reward, memberikan penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi. Jadi dia itu termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu, belajar karena ada iming-iming, ya, ada reward, ya, yang dijanjikan oleh orang tuanya. Nggak apa-apa. Allah saja menjanjikan reward bagi hamba-hambanya yang beramal kebaikan. Apalagi kita terhadap anak. Berikan, janjikan reward untuk kesuksesannya sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Dan yang terpenting adalah mengkondisikan lingkungan keluarga kita agar lingkungan itu kondusif buat senantiasa menuntut ilmu. Caranya apa? Sediakan media-media tersebut. Kita belikan buku, kita belikan ensiklopedia dan sebagainya, akses agar mereka bisa mempelajari berbagai ilmu di rumah, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sharing bersama ayah bunda, ya, berkenaan dengan bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan juga melahirkan anak-anak yang bahagia, terutama untuk mereka bahagia dalam menuntut ilmu, ya. Demikian, silakan kalau bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual, ayo. Terima kasih banyak Ustadz Heri Rusli Effendi. Baik ayah bunda, ini kami persilahkan nanti ayah bunda untuk kita berdiskusi bersama dengan Ustadz Heri. Boleh ayah bunda semua menuliskan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat. Namun sebelumnya Ustadz, izin saya menarik sekali tadi di awal untuk 4 hadis yang 4 bahagia tadi terkait dengan tetangga, Ustadz. Tentu kita tidak bisa menutup diri dari tetangga untuk anak-anak kita bergaul dengan tetangga. Nah, bagaimana ketika kita misalkan memberlakukan ya barangkali rule tertentu di dalam keluarga kita, lalu kemudian dia berinteraksi dengan tetangga, seperti apa kita mengkontrol kita, Ustaz? Oke. Dengan rule yang kita terapkan gitu. Baik, ya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya, Mas Hendri ya, Mas Had. Jadi gini ya, kita ini makhluk sosial yang tidak akan terhindar dari komunikasi dengan lingkungan. Apalagi misalnya ya, kita sudah keterlanjuran nih sekarang. Terlanjur punya misalnya tetangga yang tidak satu visi dan misi dengan kita. Nah, itu kan menjadi masalah kan bagi kita. Makanya kalau kita perhatikan dalam surah Al-Hasr ya, bahwa orang-orang itu merugi. Ya. Innal insana lafi khusrin. Orang itu semua merugi. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang yang beramal kebaikan, ya. Beriman dan melakukan amal kebaikan, ya. Amanu wa amilus sholihat. Tapi perhatikan di sini. Kita itu tidak cukup menjadi orang yang tidak merugi itu dengan iman dan amal kebaikan kita. Tapi ada tahapan berikutnya. Tawasobil haq wa tawasobil sabr. Saling mengingatkan berkenaan dengan kebenaran dan kesabaran. Namanya saling mengingatkan ini ada lawannya. Jadi kita ini tidak terhindar dari aktivitas dengan lingkungan kita. Kalau kita menghadapi tetangga kita yang mungkin secara visi dan misi berbeda, maka tugas kita mendakwahkan kebaikan-kebaikan kepada tetangga kita. Ya, caranya bagaimana? Kita rajin silaturahim. Ya, jangan sampai kita tuh silaturahim kemana-mana tetangga nggak pernah kita datangin. Ya, itu harus lebih sering. Seminggu sekali kita ngobrol. Ya, misalnya pas tetangga kita lagi nyapu, lagi
nyuci mobil, kita datang ngobrol, basa-basi saja ngobrol. Lama-lama, kalau kita sudah dekat dengan tetangga, bahkan kita bisa menyampaikan tentang peraturan-peraturan kita di rumah, gitu ya. Kan itu tetangga tuh, makanya yang dimaksud tetangga yang baik itu juga kita harus melakukan kebaikan juga sama tetangga, ya. Itu kan sebaliknya. Bagi orang juga punya tetangga yang baik adalah mungkin kita bagian dari tetangganya. Makanya kita juga harus menjadi tetangga yang baik. Kita dekati. Kalau kita keluar kota, kita beli oleh-oleh, kita kasih tetangga kita. Tetangga kita sakit, kita paling duluan yang nengok, gitu ya. Tetangga kita perlu kepentingan apa, misalnya kita punya, kita kasih, kita fasilitasi. Dengan kedekatan tersebut, kita akan mudah menyampaikan aturan kita di rumah kita. Setelah kita dekat dengan tetangga, sering ngobrol, bahkan mungkin sekali kita jalan bareng, ayo kita ke pantai yuk, gitu ya. 3 keluarga, 4 keluarga, 1 RT rame-rame ke pantai, gitu. Nah, sana ngobrol. Saking dekatnya kita cerita, ini sebetulnya Pak, kami itu punya aturan seperti ini nih di rumah terkait dengan penggunaan gadget dan sebagainya. Kita sampaikan, saya sharing, gitu ya. Tapi jangan langsung ngatur tetangga juga. Pokoknya kalau anak saya ke sana ya, jangan dikasih akses. Pokoknya Bapak harus matikan TV kalau anak saya ke sana. Wah, itu repot. Kita yang ngatur. Ekstrim itu, ekstrim. Tapi dengan pendekatan, dengan saling berbagi tadi, memberikan hadiah. Sehingga setelah kita cerita bahwa aturan kita itu di rumah nonton TV sehari hanya 1 jam. Pakai gadget misalnya ada batasan. Akhirnya dia mungkin mikir, oh ini mungkin maksudnya anaknya yang sering ke rumah gitu. Akhirnya mungkin dengan dakwah kita bisa saja nanti dia punya aturan yang sama dengan kita, pelan-pelan gitu ya. Nah, makanya ini yang terpenting itu bagaimana kita jadikan tetangga kita justru objek dakwah yang utama, ya. Kalau kita sudah punya visi misi yang baik, ketauhidan, kita juga ingin visi dan misi ini juga difahami, bahkan juga dimiliki oleh tetangga sekitar kita dengan cara kita mendakwahkan itu dan kita bersikap baik terhadap tetangga. Insya Allah gitu ya. Artinya tetangga yang baik itu berarti menjadi nikmat tersendiri seharusnya Ustaz ya. Nikmat tersendiri bagi kita, Masya Allah. Oke, saat ini sudah ada pertanyaan dari ayah bunda para peserta seminar. Mohon ditampilkan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menanamkan rasa bahagia kepada anak dalam hal ibadah Ustaz? Karena sehingga bisa beribadah dengan ikhlas, kemudian tanpa kesadaran, tanpa paksaan. Nah, khususnya untuk anak-anak yang belum balik. Ini dari Bunda Aisyah Syifaur Rahmah. Fadhol Ustaz. Ya, baik. Ini menjadi tantangan kita tersendiri ya, agar anak kita itu melakukan bahagia itu tanpa paksaan. Ya, makanya kan gini ya, dalam Islam itu dalam mengajarkan syariat itu ada tahapan-tahapan tertentu, ya, tahapan-tahapan tertentu. Contoh sholat itu di usia 7 tahun itu adalah pembiasaan. Ya, nggak boleh dulu maksa ya di usia 7 tahun karena dia belum memahami tentang belum akil balik, akalnya belum siap, gitu ya. Maka itu kita sudah mulai latih. Ya, kalau sudah latih, sehingga banyak ulama yang berpendapat karena ini adalah hadisnya tentang sholat di usia 7 tahun, ini juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Melatih anak berpuasa, melatih anak untuk bersedekah, ya, melatih anak aktivitas-aktivitas kebaikan, itu dimulai udah dibiasakan di usia 7 tahun, ya. Nah, nanti di usia 10 tahun harapannya 7, 8, 9, 10, 3 tahun dibiasakan sambil diberikan pemahaman, ya. Ini penting ya, agar anak itu nyaman, bahagia, ibadah, anak itu harus tahu manfaat ibadah tersebut, ya. Dijelaskan. Nah, kalau rajin sholat itu membuat hati kita tenang dan kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita ya berbuat keji itu nanti seperti ini ya. Apalagi membuat mungkar, merugikan orang lain, kita juga akan rugi. Nah, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya itu mungkin ya kita sampaikan kepada anak. Jadi berikan keutamaan, jelaskan keutamaan terhadap ibadah tersebut. Makanya Allah dan Rasulnya ya saat
saat meminta kita untuk beribadah selalu memberikan keutamaan 2 rakaat, misalnya sebelum subuh, kita memiliki mendapatkan dunia dan isinya. Itu kan Allah saja memberikan janji, ya, reward dan keutamaan-keutamaan, maka kita harus sampaikan itu. Ini manfaatnya sholat seperti ini, pelan-pelan gitu ya. Nah, harapannya 7, ya 8, 9, 10, 3 tahun kita mendampingi anak untuk membiasakan aktivitas ibadah dan menjelaskan manfaatnya serta keutamaannya yang akan dia rasakan kelak. Nah, anak sudah mulai paham. Dan di 10 tahun, harapannya di 10 tahun, kita nggak perlu lagi mukul anak karena sudah dibiasakan 3 tahun, 10 tahun dia akan dengan keikhlasan sholat sendiri. Karena sudah dibiasakan, hanya dia akan beribadah tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan. Dan dia justru akan menikmati kebahagiaan. Bahkan anak-anak yang sudah dilatih, ya, sedini mungkin untuk membiasakan amal ibadah, biasanya justru kalau dia terlewat sholat, dia merasa gelisah, ya. Lagi main asik-asik azan zuhur, dia gelisah antara meninggalkan permainannya, ya, atau sholat. Sholat ini mengganggu pikirannya. Akhirnya dia ngajak temannya, kalau nggak ada, akhirnya dia pergi sendiri untuk sholat. Banyak anak-anak yang seperti itu. Apalagi di sekolah-sekolah Islam yang sudah dibiasakan, ya, contoh misalnya di Al-Amin sudah ada pembiasaan sholat, pembiasaan baca Al-Quran. Itu saat dia tidak melakukan, dia akan merasa ada yang kurang dalam dirinya. Jadi dia akan secara ikhlas melakukan itu. Dan ini ya, yang kita juga harus sampaikan bahwa ibadah itu bukan untuk abi, bukan untuk umi, bukan untuk ayah dan bunda, tapi untuk Allah. Dan Allah itu maha mengawasi. Maka dengan dijelaskan seperti ini, ada atau tidak ada kita di rumah, dia akan secara langsung melakukan ibadah itu karena dia sadar yang ngawasi dia ini bukan ayah dan bunda tapi Allah, ya. Jadi di usia rentang 7 sampai 10 tahun itu waktu yang tepat kita untuk mengajarkan apa keberadaan Allah, ya, juga tentang keutamaan ibadah. Ini hal yang penting, ya, untuk didampingi anak agar selama 3 tahun dia mendapatkan berbagai pencerahan dari amal ibadah. Di usia 10 tahun sudah tidak perlu dipaksa, insya Allah dia akan melakukan dengan keikhlasan karena tahu manfaatnya melakukan aktivitas tersebut, ya. Begitu mungkin orang tua dari Aisyah, ya, Mbak Aisyah. Seperti itu Bunda Aisyah Sifaur Rahmah tadi, ya, bagaimana kita rentang usia seperti itu untuk mengajarkan mengenal Allah dan keutamaan-keutamaan ibadah sehingga anak tidak merasa terbebani dengan ibadah tersebut dan tidak merasa terpaksa untuk melakukan ibadah. Ada lagi, Tuan Operator? Oke. Nah, ini mungkin karena waktu kita juga terbatas, Ustadznya dan Ayah Bunda semua, mungkin nanti kita tidak bacakan semua pertanyaan-pertanyaannya. Beberapa nanti biar kita bisa rangkumkan. Cuma yang pertanyaan sudah masuk nanti sesuai janji di awal bahwa kita akan memberikan door prize. Nanti kita akan chat pribadi, ya, untuk mengirimkan nomor handphonenya masing-masing. Ya. Ini yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kiat-kiat atau cara untuk mewujudkan hal tersebut? Ini mewujudkan hal apa Muslim? Keluarga yang bahagia dengan kondisi kami di mana orang tua yang LDR, contoh kasusnya bekerja di kabupaten lain gitu, ya. Jadi suami dan istrinya bekerja di kabupaten yang berbeda gitu, ya. Bagaimana kemudian supaya mewujudkan keluarga yang bahagia. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memunculkan minat atau bakat terhadap anak? Monggo, saat ini ada 2 pertanyaan. Baik, ya. Alhamdulillah, ya, dari Pak Mustaqim, ya. Ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan apa yang saya alami gitu, ya. Terutama pertanyaan pertama ini, bagaimana cara mewujudkan happy family, happy children, kondisinya LDR. Jadi saya tuh sama keluarga tuh LDR-an juga. Jadi saya Senin sampai Jumat itu posisi saya kadang di Sukamara, kadang di Lamando karena tugas saya di sana. Nah, saya pulang Jumat sore. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu baru gabung dengan keluarga, ya. Nah, jadi saya ingin berbagi saja apa yang bisa saya lakukan, yang sering saya lakukan. Jadi saya saat terpisah dari keluarga,
Senin sampai Jumat, hampir setiap hari saya video call sama anak-anak, terutama ibunya anak-anak ya. Jadi saya selalu video call. Ya, jarang saya telepon tapi saya video call. Kadang untuk video call tuh saya suruh anak-anak tuh ngumpul semua, ya. Video call tuh saya tanya, saya misalnya video call sama uminya, saya tanya satu-satu, mana anak saya yang di rumah itu, saya sebut satu-satu, suruh kumpul. Lalu jadi mereka ngobrol di kamar gitu sama uminya, saya juga hadir di sana, ya. Jadi tetap kita bisa berinteraksi, ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, tidak menghalangi kita untuk bisa mewujudkan happy family, ya. Kadang bisa kita setengah jam, 1 jam ngobrol, gantian anak-anak cerita tentang kondisi di sekolahnya, apa yang dia dapat, terus kita tanggapi, itu bisa, ya. Walaupun LDR, walaupun kita berjauhan, ya, berjauhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita posisi berjauhan, ya, selain video call atau telepon sering, ya, berinteraksi. Yang kedua adalah saat kita berkumpul, maksimalkan waktu yang ada. Saat kita misalnya kalau saya kan seminggu sekali, kalau misalnya ada yang sebulan sekali baru ketemu, itu maksimalkan waktu yang ada. Ya, maksimalkan waktu yang ada bersama keluarga, ya. Kalau bisa 1 hari itu jangan ada yang ganggu. Jangan sampai gini, sudahlah sebulan itu pisah sama keluarga, gitu ya. Pas pulang bawa kerjaan, hanya beda tempat aja. Masuk kamar kerja juga, nggak dampingi anak. Wah, ini kasihan anak. Udah nunggu-nunggu ayahnya pulang, ayahnya sibuk dengan pekerjaan. Ya, karena pekerjaan itu nggak ada habisnya. Ya, pekerjaan itu nggak ada habisnya. Kan pekerjaan kita juga tujuannya untuk membuat kita mendapatkan penghasilan dan kebahagiaan. Bagaimana kalau kita disibukkan pekerjaan tapi anak-anak kita tidak bahagia? Kita tetap memprioritaskan keluarga kita, ya, agar keluarga kita bahagia. Jadi kalau pas pulang benar-benar quality time, waktu yang berkualitas buat anak, entah liburan kemana, entah renang, entah jalan bareng sama jogging dan sebagainya. Pokoknya aktivitas disibukkan sampai anak itu terpuaskan bahagia bersama ayahnya. Sehingga misalnya saat Jumat pulang, Senin harus berangkat lagi atau Minggu harus berangkat lagi, anak-anak sudah terpuaskan dengan kebahagiaan dengan orang tuanya, ya. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah kalau kita berjauhan dengan keluarga, senantiasa kita menyatukan keluarga itu dengan doa, ya. Jadi kita berdoa, istri kita juga berdoa, ngajak anak-anaknya, ayo doakan Abi yang sedang kerja di sana. Jadi walaupun kita terpisah, tapi doa-doa kita kumpul di langit. Nah, jadi tetap ada hubungan, ada ta'liful qulub, ada ikatan hati karena sama-sama saling mendoakan. Ya, ayahnya setiap habis sholat malam mendoakan keluarganya, begitu juga sebaliknya istri dan anak-anak juga mendoakan ayahnya. Bertemu tuh doa itu di langit, berkumpul di sana, maka ada ikatan hati, ya. Jadi 3 hal yang insya Allah saya sharing bisa dilakukan, nantiasa memberi kabar, entah telepon, entah video call, lalu saat pulang optimalkan waktu yang ada, dan yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa saling mendoakan agar kebahagiaan itu bisa lahir di keluarga kita, ya. Insya Allah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memunculkan minat atau bakat anak, ya, akan sesuatu hal tapi tetap membuat anak bahagia. Jadi gini, ya, kadang kita ini nggak tahu minat bakat kita anak-anak itu apa. Makanya berikan berbagai sarana, ya, berikan berbagai sarana buat anak-anak kita melakukan kreativitasnya. Kita nggak tahu kan bakat kita di mana. Jadi kalau bisa kita berikan fasilitas macam-macam. Misalnya kita nggak tahu nih anak kita tuh punya bakat olahraga apa. Kita bawa, sekali kita bawa futsal, kita basket, kita renang. Oh ternyata muncul tuh, dia kayaknya lebih suka ini. Ya, dia lebih nyaman gini. Dia nggak mau kalau diajak futsal, tapi dia lebih senang renang. Kita tinggal menguatkan di sana, ya. Atau misalnya dia lebih daripada olahraga, dia lebih senang nulis buku misalnya. Kita kenalkan dengan orang-orang yang
rajin nulis buku, lalu kita fasilitasi. Jadi kita berikan sarana yang banyak agar dia punya banyak pilihan, ya. Lalu dia akan merasakan saya lebih nyaman di mana, saya lebih bahagia melakukan ini, ya. Selama pilihan-pilihan itu sesuatu yang positif, ya. Ya, positif, dia senang nulis buku atau dia senang ternyata kalau udah lihat laptop dia bikin grafis itu kok bagus, nulis gambar bagus, berarti arahnya ke sana. Kita berikan sarana di sana, ya. Jadi untuk memunculkan bakat itu kita kita fasilitasi berbagai minat bakat yang ada, kita kenalkan kepada mereka, ya, sampai dia menemukan kebahagiaan di salah satu minat bakat, ya. Baru kita fasilitasi secara khusus, mungkin diberikan penguatan, diberikan pembimbing, diberikan pelatih, ya, agar minat bakatnya benar-benar bisa terasah, ya. Nah, itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk melihat secara usia, Ustaz, itu kecenderungan anak dalam minat dan bakat itu di usia berapa, Ustaz? Oh, anak saya udah minatnya ke sini nih, gitu. Baik, ya. Jadi hasil diskusi kami di sekolah, gitu ya, anak-anak itu bisa benar-benar muncul minat bakatnya tuh dia menjelang usia remaja, ya, di usia-usia SMP, ya, usia-usia SMP itu dia baru bisa tahu, oh ternyata saya tuh ini. Tapi kalau biasanya dia di usia PAUD, apalagi PAUD, ya, PAUD atau SD, biasanya dia ingin mencoba semuanya, ya. Sering kejadian itu di SD itu saat ada pilihan minat bakat, anak itu berganti di semester. Oh, dia tadinya daftar futsal. Pas sudah semester berganti, kok teman-temannya kayaknya asik basket, dia pindah basket. Itu biarkan saja, biarkan saja. Ya dia ingin merasakan mana yang paling pas buat dia, ya. Ya syukur-syukur sebetulnya minat bakat itu bisa terlihat di PAUD. Setelah dia merasakan semuanya, dia memilih. Nah, tapi biasanya itu masih pencarian. Nah, kalau pengalaman saya, walau alam ya kalau secara secara psikologi, tapi pengalaman saya di pendidikan lembaga pendidikan yang saya jalani, itu anak-anak di SMP itu baru terlihat muncul tuh, ya. Oh, dia lebih menyenangi desain grafis, fotografi misalnya, atau nasyid, nulis buku. Itu biasanya di SMP itu udah kelihatan, ya. Kelas 7 itu mulai kelihatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9, maka di SMP itu bisa mulai penguatan dengan pelatih-pelatih yang profesional, agar di SMA itu dia sudah punya skill, punya keahlian berkenaan dengan minat bakat yang ada. Insya Allah itu. Oke. Yang ke selanjutnya ini Ustaz, dari Ayahanda Mirza, ini bagaimana kita menghadapi anak yang sudah terlanjur akrab dengan handphone di masa pandemi. Jadi ya mungkin awalnya belajar gitu, tadi sudah disinggung oleh Ustaz di awalnya belajar, tiba-tiba beralih ke game gitu misalkan. Seperti apa itu, Ustaz? Baik, ya. Modal pertama, saya itu memang ini menjadi permasalahan yang utama yang itu harus kita senantiasa tuntaskan, ya. Dengan masa pandemi belajar online itu kan, ya akhirnya handphone itu yang menjadi permasalahan kita. Jadi yang utama bagi orang tua harus punya ketegasan, itu yang utama. Ketegasan. Ya, karena saya sering mendapati orang tua yang dia itu merasa tegas, padahal dia bukan tegas tapi keras. Omongannya keras. Membedakan merasa dia tegas dan keras itu saat kalian. Ya, itu. Ini penting, ya. Penting kita pelajari. Orang yang keras itu gini. Orang keras. Keras tapi lembek. Oh, datang anaknya. Abi, pinjam handphone. Nggak boleh kamu. Ini handphone nggak boleh. Ini ngerusak kamu, nih ngerusak. Abi, handphone. Nggak boleh, ya. Abi, handphone. Mulai dia strategi. Handphone. Wah, mulai bercucur, guling-guling dia. Udah bilang, kamu. Nggak boleh. Tapi nggak boleh sudah mulai khawatir dia. Ini guling-guling gimana? Ya, apalagi misalnya pas guling-guling pas ada tamu. Apalagi pas guling-gulingnya pas di supermarket, ya. Wah, panik ya. Akhirnya kata abinya sambil marah atau bahkan sambil nyubit karena dia merasa keras gitu, ya.
sambil nyubit, tapi handphonenya dikasih. Ini nih, tapi sekali aja ya. Ini sekali nih, terakhir. Nih, ambil handphone, ambil. Tapi sekali ini, kamu nggak boleh lagi. Oh, seolah-olah merasa tegas. Padahal itu keras tapi lembek. Orang yang tegas itu ucapannya nggak keras. Abi handphone nggak boleh. Nah, Abi handphone dia guling-guling, pokoknya nggak boleh. Kita punya aturan sehari, misalnya ya, punya aturan sehari 1 jam. Kita punya aturan sehari sejam dan kamu sudah 1 jam. Maka Abi tidak akan memberikan hak handphone kamu. Bahasanya santun gitu, tapi dia tegas, nggak boleh. Dia guling-guling, minta tolong sama uminya, nggak digubris, minta tolong sama ini, nggak dulu. Pokoknya silahkan. Dia nangis, anak itu nangis, guling-guling, itu nggak akan lama kok, nggak akan sampai 4 jam. 2 jam itu udah capek dia. 1 jam udah capek, tidur dia. Selesai masalah itu. Selesai masalah. Tapi sekali saja kita misalnya nggak tegas, ya, dengan aturan, ya, sekali saja kita nggak tegas dengan aturan, anak akan mencari celah terus. Oh, ternyata ini bisa ya. Dengan gaya guling-guling saya ternyata kalah. Ya. Kalau ada tamu saya bisa bertingkah gitu ya. Kalau sedang jalan-jalan di supermarket, orang tua pasti malu kalau saya nangis. Dia ingat tuh. Ya, dia ingat ya momen-momen yang saya bisa mengambil handphone orang tua dengan cara mereka. Jadi kunci utama adalah tegas terhadap. Apalagi misalnya ini udah kecanduan. Karena gini ya, anak kecanduan games itu memang parah-parahnya itu bisa seperti sakau. Ya kalau nggak dikasih bisa ngamuk, bisa apa itu. Ya. Dan caranya itu ya kita harus punya ketegasan, harus tega ya. Sebelum benar-benar parah. Sebelum benar-benar parah anak-anak, saking parahnya akhirnya dia nggak bisa, susah lagi lepas dari handphone. Sebelum anak-anak parah kita harus tegas dan tega menerapkan aturan, ya. Tega. Karena kenapa? Teganya kita itu bukan nggak sayang, teganya itu karena kita ingin memandang masa depan anak-anak kita, ya. Jadi pertama tegas, ya. Kedua adalah tega, yang ketiga tentunya semua itu harus ada aturan, ada rule, bikin aturan yang jelas. Aturan bukan hanya kita ucapkan sesekali dan besoknya berubah. Harus jelas, SOP di rumah kita itu harus ada. Makanya saya sering mengibaratkan rumah tangga kita itu harus seperti perusahaan, harus seperti organisasi, ya. Ada visi, ada misi, ada SOP yang jelas. SOP pakai handphone seperti apa? SOP keseharian anak-anak seperti apa? Ya, karena ini adalah sebuah perusahaan yang bukan hanya dunia, visinya adalah visi akhirat ke surga. Harus lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang ada. Salah satunya ada SOP. Jelas. SOP penggunaan handphone 1 hari 1 jam, misalnya ya. Atau misalnya dalam 1 minggu hanya 2 hari, Sabtu dan Ahad saja, misalnya ya. Itu bisa diterapkan ya. Itu harus ada. Jadi kita harus tegas, harus tega sama anak, dan ada SOP. Ya. SOP-nya tadi salah satunya yang saya sampaikan. Dipinjamkan, dibutuhkan, didampingi. Itu kalaupun kita terpaksa harus memberikan handphone sama anak, ya, itu statusnya ini handphone pinjam ya nak. Ini handphone bukan punya kamu, tapi punya ayah. Kamu ayah pinjamkan. Namanya pinjam. Hak prerogatif itu ada di orang tua. Kapanpun orang tua mau ambil, dia harus rela melepasnya. Tapi kalau kita misalnya ajak anak kita ke toko handphone, dibeliin handphone, ini ya handphone hadiah ulang tahun. Saya tidak merekomendasikan hadiah ulang tahun buat anak itu handphone. Tidak, ya. Ini hadiah ulang tahun dikasih anak. Hadiah ulang tahun handphone. Maka anak akan merasa ini handphonenya. Dia akan password, pakai PIN. Orang tua nggak bisa akses handphonenya. Saat dia misalnya lengah, handphonenya tertinggal, dikunci. Orang tua nggak bisa buka kuncinya. Nggak bisa akses dalamnya. Tapi kalau ini dipinjamkan, ya, kapanpun orang mau di sini, handphone Abi mana? Handphone Abi sini. Loh, kamu kunci, ini handphone Abi, nggak boleh. Akhirnya dia ngasih tahu PIN-nya. Itu PIN-nya ini. Nah, kita buka. Kita lihat historinya. Kita lihat gimana apa yang dia. Nah, kita bisa lacak tuh grup-grup WA-nya, grup-grup Facebook-nya. Karena itu yang penting kita awasi. Dipinjamkan, ya.
dipinjamkan kalau dia memang dibutuhkan untuk pelajaran online dan diawasi dengan senantiasa kita lihat. Kecuali anak tadi udah akil balik, sudah 17 tahun, dia punya punya privasi tersendiri. Nggak boleh juga kita terlalu masuk dalam. Dia udah dewasa. Udah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia boleh handphone sendiri, kita juga nggak boleh akses, ya paling bertanya, ya gimana apa aktivitas kamu, grup kamu dan sebagainya, nggak boleh kita ambil, ya di usia akil balik, ya dia sudah dewasa, sudah punya tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, ya. Jadi itu Pak ya, ada ketegasan, ada ketega kita, ada SOP yang jelas diberlakukan di keluarga kita untuk bagaimana kita mengendalikan handphone di keluarga kita. Insya Allah gitu ya. Kalau tegas mungkin bisa saya, cuma kadang-kadang tidak teganya ini Ustaz ya. Iya. Ustaz sampaikan kalau dia guling-guling di mall atau di mana kan pandangan orang, wah itu kok anaknya dibiarkan begitu, itu mungkin jadi ini Ustaz ya, jadi apa? Tren tersendiri gitu. Dan ini juga menarik Ustaz terkait dengan hal yang ini. Ini kalau kita misalnya udah bikin rule kayak gitu, ada SOP-nya di rumah terkait dengan penggunaan handphone, lalu kemudian tidak dibolehkan untuk menggunakan handphone, dia lebih memilih ke misalnya kakek neneknya gitu atau saudaranya yang di sana lebih bebas. Nah, ini gimana kita cara sinkronkan ini Ustaz? Ya, ya makanya memang tadi kalau kita punya aturan di rumah, ya, di mana anak kita berinteraksi, aturan itu juga harus bisa terkomunikasikan. Misalnya tadi contoh dengan tetangga, kita ngobrol di rumah tuh punya aturan gini, paling tidak tetangga tahu, oh anak ini dibatasi main handphonenya. Sampai ke nenek kakeknya juga ditegaskan, ya, disampaikan, nek, kakek, ini loh kami tuh punya aturan seperti ini, jadi kalau cucunya nanti minta tolong, ini demi kebaikan cucu. Tapi memang kadang kalau kakek, mohon maaf ya, ini memang mungkin tidak semua kakek nenek, tapi memang kalau kakek sama nenek biasanya kasih sayang sama cucunya itu, ya kasih sayang yang kadang tidak memperhatikan ini baik atau buruk, ya, karena kalau cucu itu kadang lebih disayangi dari anaknya gitu ya. Iya, betul. Apapun yang diinginkan sama cucunya, ke kakek neneknya kadang-kadang gitu kan. Malah kakek neneknya kadang melawan, kamu nih dulu juga dikasih sama saya. Padahal kita kan sudah parenting, ya sudah belajar, ya. Tapi memang ini, yang namanya sama orang tua tetap komunikasi harus dengan komunikasi yang baik, ya, dengan bahasa yang baik. Jangan sampai kita merasa lebih tahu, lalu komunikasi kita seolah menggurui orang tua kita. Wah ini bahaya, kasihan. Ya jangan sampai. Oh, nggak bisa ayah bunda, saya ini baru parenting, saya baru dikasih tahu sama Ustadz Heri, ini loh handphone. Itu kata orang tua, kamu sekolah ya juga dibiayai saya, kamu ngomong itu. Harus komunikasi yang baik. Ayah, apa ibu, ini loh nanti seperti ini bahayanya, tolong nanti ayah sama ibu bantu saya agar ini si Ahmad ini nggak seperti ini gitu ya. Harus komunikasi dengan bibinya, apalagi bibi kan mungkin saudara, kita bisa lebih tegas. Nanti kalau ke rumah nggak usah dikasih handphone ya. Kalau dia nangis apa bilang sama saya, gitu. Bisa senantiasa dikomunikasikan. Aturan kita juga yang terkait dengan anak kita, rule itu juga harus terkomunikasikan kepada lingkungan-lingkungan yang biasa menjadi tempat anak-anak itu untuk berinteraksi. Ya, penting itu. Ya, tapi ini memang tidak mudah. Tapi kita senantiasa berikhtiar, ya, semaksimal mungkin kita berikhtiar untuk mengendalikan handphone pada anak-anak kita. Insya Allah. Baik Ustadz, ini udah Korea Naura menghadapi anak yang sudah ABG, itu kan kadang-kadang sensitif dengan orang tuanya gitu ya. Tentu ibu ini kurang sabar dalam menghadapi anak yang sudah ABG ini. Seperti apa Ustaz cara menghadapi anak yang sudah ya balik lah bahasanya ABG? Iya. Memang kita tidak bisa langsung ya melihat kasus itu di kondisi ABG, nggak bisa. Kita harus flashback dulu, ya. Kalau sekarang mungkin kita seolah-olah merasa kecewa saat anak-anak kita ABG seolah tidak mendengarkan kita, tidak terjalin kedekatan sama kita. Ya, biasanya anak-anak ABG itu juga kalau udah diajak jalan tuh udah malas ya. Dia punya komunitas sendiri. Biasanya, ayo nak, ini ada undangan pernikahan,
ya anak paman kamu, ayo ikut, enggak, ibu sama bundanya, aku mau main ke teman, aku mau jalan bareng ya, itu biasanya ABG kan seperti itu. Sudah punya gengnya sendiri. Sudah punya gengnya sendiri, sudah punya lingkungan komunitas sendiri. Nah, memang kita tidak bisa lihat kasus saat di ABG dulu. Kita harus tengok seperti apa waktu mereka belum ABG dengan kita. Ini penting, makanya pengasuhan itu kan berkelanjutan. Makanya sebetulnya saat anak-anak menjelang ABG, misalnya masih usia PAUD, usia SD kelas rendah, saat dia pengen ikut sama orang tuanya ditinggal misalnya, ya sering. Kalau anak-anak waktu SD sama TK itu kan kemana orang tuanya pergi, dia pasti pengen ikut, ya ke masjid ikut, arisan ikut, ngaji ikut. Kadang kita yang dengan berbagai alasan jangan ikut, ya. Akhirnya setelah sering ditinggal sama orang tuanya, ya, sering ditinggal orang tuanya, sering nggak diajak sama orangnya, sering dibohongin orang tuanya, sering nggak didengar ceritanya, ya. Saat dia ABG, dia udah punya komunitas tersendiri yang lebih nyaman. Saat dia ngomong didengar sama teman-temannya, saat dia jalan selalu diajak sama teman-temannya. Saat ABG kita membutuhkan dia untuk jalan, dia sudah punya komunitas tersendiri. Saat di usia ABG kita pengen dia curhat ke kita, dia sudah punya tempat curhat sendiri. Maka ini harus dibina dari awal. Dari usia PAUD, ya, dari usia SD itu kita sudah senantiasa melakukan pendekatan yang intens, komunikasi. Makanya gini kan, kalau menurut Ali bin Abi Thalib, ya, menurut Ali bin Abi Thalib, jenjang pengasuhan kita terhadap anak di usia-usia PAUD, usia-usia golden age itu, anak kita itu kan seperti raja. Ya, anak itu seperti raja, ya, karena dia perkembangan otak kanan yang dominan, itu seperti raja, wah, dijaga, diapain gitu ya. Tapi kalau setelah usia PAUD itu udah lewat, usia golden udah lewat, usia SMP, kita harus memperlakukan kata Ali bin Abi Thalib, ya, anak itu bahkan bukan seperti raja, tapi seperti orang di penjara, sudah ada aturan yang ketat. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Walaupun dengan kondisi yang sangat demokratis, ya. Nah, nanti anak usia remaja itu bahkan dikatakan sudah seperti sahabat. Anak-anak yang melewati akil balik usia 17 tahun sama orang tua itu udah kayak sahabat lagi. Udah nggak bisa lagi dia disepertikan anak-anak, tapi sudah seperti sahabat, ya, seperti teman kita gitu, ya. Kondisi seperti itu kata Ali bin Abi Thalib, ya. Bahkan kalau sudah mereka menikah, ya sudah punya tanggung jawab tersendiri dan sebagainya. Maka kalau ingin kita memperbaiki, misalnya di usia ABG, ya, di usia ABG kok kayaknya aneh-aneh gitu, ya. Kadang nggak mau bareng sama orang tua, agak sulit. Nah, ini pertama kita harus evaluasi saat usia-usia sebelum ABG itu apa yang kita lakukan, dan kalau memang ada hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan, ya, kepada anak kita boleh minta maaf, ya. Kalau misalnya dulu waktu dia sebelum ABG kita sering cuek, ya, sering mengalihkan perhatian dari anak-anak kita, di usia ABG saat mereka sensitif, ya, susah untuk bersama, ya, nggak nurut, boleh kita minta maaf. Jadi bukan sebuah aib orang tua itu minta maaf atas kesalahannya. Panggil berduaan, ya. Dan kalau nasihati anak ABG itu jangan di depan adik-adiknya, ya. Jangan di tengah-tengah keluarga, tapi ajak bareng. Ada waktu-waktu tertentu yang kita mungkin berduaan dengan anak kita, ngobrol, ya. Ajak misalnya ke kafe gitu, ngobrol. Nah, ayah mau curhat nih, gitu, ya. Curhat sama kamu, dan ayah mau minta maaf kalau mungkin sebelumnya ayah kurang perhatian sama kamu dan sebagainya. Nggak apa-apa. Orang tua minta maaf nggak apa-apa. Maafin ayah, ya. Ayah sekarang ingin lebih dekat dengan kamu. Ayah ingin lebih mendengarkan kamu. Ayah akan menyediakan waktu buat kamu. Nah, itu penting gitu, ya. Jadi orang tua itu jangan hanya menuntut anak itu nurut, tapi kadang kita tidak memahami perasaan anak, ya. Digali dulu perasaannya. Sebenarnya kamu gimana sih sama ayah ini? Oh, dia nanti curhat, dulu sih ayah gini, dulu sih bunda gini, sama aku gini-gini. Nah,
udahlah, ayah minta maaf, ya, ayah salah. Ngaku salah depan anak tuh bukan aib. Ayah salah, ayah mohon maaf, ya. Nah, sekarang ayo kita perbaiki, ya. Tolong kamu bisa lebih komunikasi dengan ayah, dengan orang tua, ya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita bangun. Jadi tidak ada yang terlambat, tetap kita bisa perbaiki komunikasi dan hubungan ini dengan anak, ya, dengan cara tadi ngobrol berduaan, jalan berduaan tanpa ada orang lain gitu, tanpa ada istri kita, tanpa ada adik-adiknya, tanpa ada kakaknya, kita ngobrol ya dengan anak, biar kita gali perasaannya. Nah, ini penting. Kita menyediakan waktu-waktu khusus, terutama anak ABG ya, anak ABG. Kalau anak-anak masih PAUD gitu SD, itu mungkin waktunya bisa bareng-bareng dengan keluarga yang lain. Tapi kalau udah ABG, kadang kita perlu waktu khusus untuk ngobrol dengan mereka ya, dan menyediakan waktu untuk mereka mengungkapkan kekesalannya, kegelisahannya, curhatnya kepada kita ya. Jadi sebetulnya ini harusnya dari awal kita lakukan dari usia PAUD ya, harapannya dengan itu di usia ABG tetap bisa terjalin komunikasi dengan baik. Tapi kalau sekarang kejadian sudah tadi sensitif, kadang nggak nurut ya, kadang kurang kebersamaan dengan orang tua, nah lakukan itu ya, lakukan kita trik dengan ngobrol bareng, minta maaf ya, mendengar keluh kesahnya, dan kita siap memperbaiki hubungan ke depan gitu. Nah, gitu Pak, insya Allah. Siap, Ustaz. Satu pertanyaan lagi saat ini karena waktu kita juga terbatas. Ini ada pertanyaan dari Bunda Rina. Ustaz, mohon penjelasan mengenai pola asuh anak perempuan dan laki-laki serta kiat-kiat agar anak lebih percaya diri. Antara anak laki-laki dan perempuan pasti berbeda pola asuhnya. Iya, jelas berbeda ya. Anak saya 3 perempuan, 2 laki-laki. Ya, saya terus belajar. Walaupun sudah anak 5, ya, saya terus belajar. Saya itu mencoba memahami tentang parenting itu memang di anak yang kedua, anak ketiga, saya baru belajar parenting. Sehingga saya memang kadang banyak minta maaf sama anak yang pertama gitu ya. Karena seolah-olah anak pertama jadi trial and error gitu, dicoba-coba, cara didiknya nyoba-nyoba, salah, coba salah, atau bahkan dengan cara warisan. Dulu orang tua ngajarin kita seperti apa, kita lakukan itu terhadap anak, dan ternyata salah ya, ternyata salah. Nah sekarang bagaimana anak laki-laki dan perempuan? Jelas berbeda ya. Anak laki-laki sejak dia memahami kondisinya itu harus senantiasa dilatih tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya, karena ke depan dia akan memikul tanggung jawab keluarga. Nah, tanggung jawab ini penting ya, makanya anak laki-laki sering sesekali diberikan amanah-amanah yang berat. Misalnya saat kita keluar rumah, tolong ya, adik-adik menjadi tanggung jawab kamu. Pokoknya ayah nggak tahu, nanti kalau ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab. Perhatikan mereka, jaga mereka, kalau mereka ada kebutuhan kamu yang harus memenuhinya. Seperti itu. Apalagi yang pertama, ya, laki-laki itu harus sering diberikan beban tanggung jawab, dan itu bisa lebih disiplin, lebih tegas terhadap mereka, ya, terhadap laki-laki. Nah, memang berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu kan harus lebih kita memahami perasaan, ya, perasaan mereka itu lebih kita pahami. Bahkan saat kita mengarahkan keinginan kita, misalnya dia mau sekolah, mau kuliah, gitu ya. Kita harus lebih memberikan kayak bottom up. Kita meminta kamu pilihannya kemana sih? Ya, ayah tuh sebenarnya punya pilihan ini, tapi terserah kamu lah. Ya. Nah, itu lebih dijaga perasaannya. Ya. Dan tentunya kalau perempuan juga harus diberikan bagaimana skill-skill di rumah tangga itu penting. Ya, skill di rumah tangga. Masak itu menjadi hal yang standar lah anak-anak perempuan itu. Jadi sejak awal harus dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan rumah, gitu ya. Memasak, cuci, dan semuanya harus dilibatkan. Jangan sampai nanti udah dewasa nggak bisa masak nasi, nggak bisa bisa masak hanya masak mie, misalnya telur dadar itu kan nanti harus banyak belajar. Masak air sih, harus keterampilan itu penting ya. Jadi
Ya, kalau saya membedakan kalau perempuan memang lebih digali perasaannya, lebih kita komunikasi ya. Kalau laki-laki memang lebih banyak diberikan tanggung jawab, kadang lebih banyak instruksi juga sama laki-laki itu instruksi saja. Ini kamu gini ya, gini ya. Tapi kalau perempuan lebih komunikasi ya, komunikasi dengan mereka ya, perasaan mereka harus senantiasa dipahami ya, karena kan memang karakter perempuan seperti itu ya, mereka akan lebih memunculkan perasaan-perasaannya. Kalau laki-laki ya, karena gini, laki-laki itu ya, misalnya kita agak emosi gitu, membentak misalnya, terpaksa membentak anak laki-laki, itu hari itu kita bentak, besok itu udah ketawa-ketawa lagi sama anak laki-laki itu, udah santuy lah gitu katanya. Jadi dia nggak ambil pusing. Tapi kalau perempuan itu, misalnya kita agak keras omongan itu bisa 2-3 hari dia ingat ya. Bahkan kejadian yang lalu-lalu waktu kita misalnya memarahinya, dia akan ingat dulu loh. Oh, Abi itu pernah gini sama aku. Dulu loh, Umi itu sama itu diingat ya terus ya. Makanya harus lebih dijaga. Kalau laki-laki, waduh lupa tuh kapan gitu. Nah, ini memang beda karakter, beda juga pola pengasuhan. Nah, ya gitu ya, terkait dengan apa tadi, pola asuh antara laki-laki dan perempuan. Terus apalagi tadi Mas? Supaya memunculkan anak percaya diri, Ustaz. Percaya diri ini penting ya. Anak-anak kita itu kadang karakternya beda-beda ya, beda-beda ya. Ada yang tanpa distimulus ya, tanpa diberikan motivasi dia udah muncul percaya dirinya, bahkan kadang kepedean gitu ya. Tapi ada anak-anak yang memang butuh dilatih. Jadi biasakan ya, dilatih sesuai porsinya. Maksudnya gini ya, anak-anak sudah dibiasakan berinteraksi dengan dunia luar. Sesekali saat kita pengajian kita ajak, biar dia mau komunikasi, berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Sekali kita misalnya saat acara hajatan, mantenan kita ajak, biar dia melihat dunia luar. Ya, juga sesekali dikasih challenge, dikasih tantangan yang sesuai dengan karakternya. Ya, dia memang sangat pemalu misalnya, itu pelan-pelan dikasih porsinya. Nanti waktu ada acara halal bihalal, kamu tampil ya, kamu tampil ya. Tapi jangan dipaksa. Kamu berani kan nanti ngaji, ngaji. Wah, aku nggak mau. Ya udah, kalau gitu nggak usah. Kira-kira kapan kamu di momen apa kamu bisa? Nanti aja pas momen keluarga. Aku mau kalau hanya keluarga kita ngumpul. Terus aku mau kalau ngaji. Oke, kalau gitu. Terus kalau dia muncul keberanian, kita kasih penghargaan. Wah, luar biasa. Ayah bangga sama kamu tuh. Kamu bisa berani tampil di hadapan keluarga kita. Pelan-pelan kasih peran, kasih panggung gitu ya, agar terlatih. Tapi ada mungkin yang anak udah main melejit aja, nanti halal bihalal akulah yang tilawah. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Senantiasa diberikan peran ya, diberikan peran untuk tampil, untuk melakukan apa yang menjadi kelebihan dirinya di hadapan orang lain, tampil di publik gitu, ngobrol dengan orang lain. Yang terutama itu sering kita ajak ke dunia luar ya. Tapi kalau dia di rumah terus sekali bawa keluar, dia nggak pede ya, harus ngikutin ibunya, ayahnya kemana-mana ya. Ini memang perlu pembiasaan ya, perlu pembiasaan senantiasa diarahkan agar muncul kepercayaan dirinya ya. Insyaallah gitu Pak. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak juga untuk ayah bunda yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini, dan mohon maaf apabila terjawab secara keseluruhan gitu dari pertanyaan-pertanyaan ayah bunda. Dan mohon izin untuk Ayahanda Mirza, kemudian Bunda Aisyah Sifaur Rahmah, Bunda Rina, Ayahanda Siti Raihanah, serta Bunda Korea Naura untuk dapat mengirimkan nomor teleponnya ke 0821 5395 1050. Nanti akan dituliskan melalui kolom chat. Insyaallah ada sedikit door prize dari panitia. Jazakallah Ustaz. Waktu sekitar 10 menit untuk memberikan closing statement Ustaz terkait dengan tema kita Happy Family and Happy Children. Baik ya. Saya ingin menegaskan bahwa kebahagiaan itu harus benar-benar dilihat dari semua aspek. Bukan saja kita yang merasa bahagia, ya, tapi juga harus itu dirasakan oleh semua komponen keluarga. Kadang mungkin kita merasa bahagia saat anak kita tampil ya
dengan hafalannya di panggung, ya, mendapatkan reward, kita bangga, kita bahagia. Tapi kita mungkin nggak tahu perasaannya, dia merasa tertekan, menghafal, ya, dengan tekanan dan akhirnya mampu tampil di atas panggung setelah melewati berbagai tekanan, ya. Jadi komunikasi untuk melahirkan kebahagiaan itu yang terpenting adalah komunikasi. Nah, kamu bahagianya seperti apa? Kamu bahagia di sini, kamu bahagia di sana. Kita arahkan, kita ramu itu semua pendapat menjadi kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan bukan hanya diri kita, kebahagiaan bukan hanya istri kita, tapi anak-anak juga merasakan kebahagiaan tersebut. Jadi komunikasi yang intens, ada kondisi-kondisi yang tidak terlalu menegangkan di rumah, ya, tapi tetap sesuai dengan aturan, itu yang akan bisa melahirkan kondisi kebahagiaan. Dan yang terpenting adalah bahagia yang kita inginkan adalah bahagia yang mengarahkan anak untuk selamat dunia akhirat. Bukan hanya sekedar anak-anak itu bahagia, tapi membahayakan masa depannya baik di dunia dan akhirat. Ya, semoga yang hadir di sini semua, ya, merupakan ayah, bunda, dan keluarga yang bahagia dan mendapati anak-anak yang bahagia, kita bahagia di dunia dan juga bahagia di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah, Ustadz Heri Rusli Effendi, dan juga para ayah bunda semua yang hadir pada kesempatan seminar parenting kali ini. Terima kasih banyak yang sudah stay kita dari jam 8 tadi. Mudah-mudahan ilmu yang luas yang disampaikan oleh Ustadz Heri tadi dapat kita amalkan bersama. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi keluarga dan anak-anak yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Ustadz Heri Rusli Effendi. Sekali lagi saya Hardi Septian undur diri. Sampai ketemu di seminar parenting yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas silaturahimnya. Saya mohon pamit semua, ya. Mohon maaf. Ya, Ustaz. Jazakallah sekali lagi.